Oke, apa kabar saudara semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan melakukan treatment untuk karbu PE28 ya. Jadi untuk karbu PE28 ini jarang rusak sebenarnya. Tetapi untuk karbu PE28 ini kebanyakan dia rusaknya itu di bagian ini ya, di bagian skep karburatornya. Kebanyakan skep karburator untuk karbu PE28 ini dia baret ya ataupun cepat cacat. Pokoknya skepnya itu cepat cacat dan ke rumahnya itu nanti cepat oblak dan dipakainya pun nanti menjadi tidak normal. Dan oke, jadi kali ini kita akan melakukan treatment agar skep dan karbu PE ini bisa awet seumur hidup. Mungkin saya sebutkan awet seumur hidup itu bukan beneran awet seumur hidup ya, tetapi yang sudah saya coba untuk treatment ini di karbu sebelumnya sudah saya coba bahwa karbunya itu tidak baret dalam jangka 5 tahun ataupun lebih. Pokoknya nggak baret lah karbunya, jadi lebih awet dan kita pun jadi tidak usah menggonta-ganti karbu lagi. Dan oke, kita bahas untuk cara treatmentnya. Oke, jadi untuk treatment karburator ini alat-alatnya yang kita gunakan alat-alat sederhana ya, alat-alat manual. Jadi yang pertama kita siapkan ini amplas nomor 300 dan yang satu lagi ini amplas nomor 500. Dan ini satu lagi ini alat untuk memoles logam ya. Kita sering sebut ini batu hijau ataupun langsol. Kalau nggak ada langsol kita beli juga autosol, itu sama, kita bisa beli di toko bangunan ataupun di material. Harganya pun lumayan relatif murah ya, sekitar 20.000. Dan yang satu lagi ini kita siapkan ini bensin. Oke, jadi sebelum kita treatment, jadi kita pas membeli karburator PWK ataupun PE28 ini kita itu harus jeli ya untuk memilihnya, nanti agar kita itu tidak kecewa, tidak susah nyeting, dan nantinya juga lebih awet. Jadi awalnya pas kita beli itu kita itu harus teliti ya pada saat membeli, apalagi kalau kita belinya di toko online, kita harus jeli-jeli melihat gambar dan menanyakan bahannya yang utama. Oke, jadi untuk PE28 yang sering kita sebut karbu PE ini aslinya bawaan Honda NSR ya. Jadi ini kodenya KW600 model NSR Pro 28. Jadi ini karbu PE28 yang sering digunakan sejuta umat dan banyak sekali diaplikasikan ke beberapa motor oprekan lah pokoknya. Dan untuk karbu PWK ini aslinya bawaan dari motor SE ya, dan ataupun bawaan dari motor build up. Jadi untuk pemilihan pada saat kita membeli, jadi untuk karburator ini banyak sekali jenisnya ya, dari mulai yang harga 80.000 sampai yang harga 300.000. Oke, jadi untuk pemilihan kita lihat dulu bahwa jika kita ingin membeli karburator, pokoknya harus yang berbahan skep kuningan ya. Contohnya seperti ini yang berbahan skep kuningan. Kita buka dulu. Jadi yang pertama kita harus ingat, kita harus membeli karbu PE yang berbahan skep kuningan. Contohnya untuk skep kuningan biasanya seperti ini. Untuk skep kuningan biasanya krumannya itu dia menggunakan hard chrome ya, atau chrome keras seperti bahan chrome shock breaker seperti itu. Seperti bahan chrome shock depan. Kita lihat dulu di sini, kita perdekat nanti agar lebih jelas. Oke, kita lihat di sini. Jika bahannya seperti ini bahannya chrome keras ya. Dia chrome-nya sistemnya bukan chrome semprot, tapi chrome-nya chrome celup. Dia seperti ini. Bahannya pokoknya dia ada sambungan seperti ini, warnanya beda ya, dari ini chrome dan ini kuningan. Dan jika bahannya kuningan seperti ini tidak akan pecah, dijamin. Pokoknya jika bahannya di sini bahan babet atau seperti bahan besi almu yang warna putih itu atau merah, nantinya kalau kita pakai nanti pecah di sini dan nantinya motornya skepnya itu akan ketelan ke mesinnya. Nantinya mesinnya itu akan toge ya, ataupun klepnya jadi pada bengkok. Jadi kita harus mencari karbu PE28 ini yang berbahan skep kuningan dan hard chrome seperti ini. Dan untuk karburator PWK sama ya, kita harus mencari yang berbahan hard chrome seperti ini. Bahannya dia licin, hard chrome, chrome keras. Ini dipastikan lebih awet, dan jika setelah di treatment pun nanti akan lebih awet. Sudah saya buktikan ke belakangnya bahwa
tidak baret lebih dari 5 tahun ya. Dan oke, bagaimana dong cara memilihnya untuk karbu ini? Pokoknya nyari yang skep kuningan, dan jika bingung mungkin dari harga pun ketahuan ya. Jika harganya yang 80.000 itu jelas-jelas karbu PE-nya itu karbu PE yang kurang bagus skepnya, minimal dari 150.000 ke atas itu skepnya udah pada bagus. Tapi tergantung tokonya juga, misalkan kita beli di toko online kadang di gambarnya skep kuningan padahal isinya itu bukan. Oke, jadi pada kita ragu untuk memilih karburator yang mana harus kita beli yang skepnya kuningan, ini saya beli karburator mereknya NPP ya. Karbu NPP ini dia disegel dan dikasih dus. Yang jelas ini kelihatan asli lah pokoknya kalau karbu seperti ini, dan ada kode barcode yang bisa di-scan. Jadi jika kita membeli karbunya yang seperti ini jamin isinya skep kuningan ya jika kita beli karbu NPP seperti ini. Tetapi untuk pemilihan tergantung, silahkan membeli karbunya yang mana lah, terserah, pokoknya cari yang skep kuningan. Dan untuk yang akan treatment kali ini yang skep kuningan ini, karbunya merek NPP ini saya beli di toko online, tokonya Capricorn Motor Bandung, harganya 275.000. Ini sudah dipastikan skepnya skep kuningan. Oke, jadi yang pertama itu dari pemilihan bahan karburatornya dulu. Dan yang kedua yaitu kita lihat di sini. Jika di sini masih kasar cetakannya, bisa kita amplas dulu nanti dengan menggunakan amplas nomor 500. Tetapi untuk bagian sudut ya, di sini namanya barang baru dari cetakan mesin produksi, pasti di sini agak tajam nih. Di sini pasti dia agak tajam. Ini yang saya tunjuk, ini sudutnya pasti tajam. Nanti dia kalau skepnya pas ditarik, dia itu nantinya makan ya ke skepnya itu. Jadi skepnya cepat baret. Ya, yang pertama setelah itu kita harus mengamplas di bagian sudut sini. Mungkin agak sulit ya menerangkannya. Nah, di bagian sudut ini kita harus amplas, jangan tajam seperti ini. Ini masih tajam kalau kita beli baru. Walaupun ini kita lihat sudah halus ininya. Tapi di sini masih tajam. Ini bagian yang tajamnya perlu kita amplas. Seperti ini ya. Jadi kita harus masukkan amplasnya ke dalam dan kita gesek-gesekkan seperti ini. Jadi ini lumayan rumit ya pekerjaannya, tetapi kalau lagi iseng-iseng aja agar lebih awet. Jadi sudutnya kita hilangkan dulu yang tajamnya. Semua ya, sudut yang tajam sebelah sini pun harus kita hilangkan dulu. Pokoknya jika kita raba di sini tidak menyayat ya, tidak tajam, ini tajam sekali. Kita lihat di sini. Dan bagian yang bawah di sini mungkin ini agak sulit ya mengamplasnya. Ini agak tajam tetapi dia agak sulit untuk mengamplasnya. Jadi agar lebih mudah untuk mengamplas bagian sudut yang bawah di sini, jika kita menggunakan tangan itu agak sulit. Karena jari orang tukang bengkel itu jempol semua ya, jadi agak sulit untuk mengamplasnya. Jadi agar lebih mudah, kita bisa gunakan kawat seperti ini atau sebatang besi, kita lilitkan, gunakan lem. Jadi ini amplasnya amplas yang nomor 300. Lalu kita amplas ya seperti ini. Jadi kita harus rajin ya kalau mengerjakan yang seperti ini. Oke, sudut yang tajam di bagian sini pun ini harus dihilangkan. Oke, setelah selesai dan kita perkirakan bahwa di sini tuh sudah tidak tajam ya. Jika kita raba seperti ini, jangan sampai ada yang tajam seperti pisau. Misalkan dari sini berputar ke sini sudah tidak ada yang tajam ya. Kita amplas dengan amplas nomor 300 seperti ini.
Pokoknya sudutnya kita hilangkan yang tajamnya. Yang terakhir, jika kita raba dan di sini tidak tajam seperti pisau, pokoknya di sini sudah tumpul semua. Berarti ini sudah beres treatment yang pertama. Dan yang kedua yaitu di bagian skepnya pun sama ya. Di bagian skep mungkin ada sedikit di sini, sambungan di sini sering ada yang tajam. Mungkin ini hanya sedikit kita haluskan sama dengan menggunakan amplas nomor 300. Bagian yang tajam di sini sedikit. Jangan salah ya untuk mengamplasnya. Jadi sudut yang tajamnya yang kita amplas, bukan skepnya. Oke. Dan di sini juga sama. Bagian yang tajamnya kita hilangkan. Jadi yang tajam ini nantinya dia akan menggores-gores ya. Mungkin ini hanya sedikit. Jika kita raba sudah tidak tajam, itu sudah cukup. Oke. Dan kita lihat di sini. Untuk bagian sini jika kita raba di sini dia belum licin atau masih kasar, mungkin ini sudah licin ya karbunya. Jika belum licin kita bisa amplas dengan menggunakan amplas nomor 500 dulu. Kita amplas dengan nomor 500, tetapi mengamplasnya harus rapi ya, harus merata mengamplasnya. Oke, kita selesaikan dulu untuk mengamplasnya. Perlu kita ingat pada saat mengamplas bagian sini, amplasnya jangan diganti-ganti ya, jangan digonta-ganti dengan yang baru. Jadi ini kita amplas saja sampai amplasnya tumpul cukup. Nantinya agar pas pada saat kita poles dia menjadi sangat licin ya, ataupun sangat kinclong. Oke, jika kita pastikan di sini dia sudah dapat semua ya, kita amplas, kita rapihkan. Ini sudah kita pastikan misalkan ini dia halus semua. Oke, yang terakhir yaitu proses pemalesan. Oke, mungkin segini cukup. Lalu kita hancurkan. Kita kasih sedikit bensin. Selanjutnya kita ambil kain, lalu kita tempelkan ke kain untuk batu hijaunya. Dan yang terakhir yaitu kita gosok, kita poles. Mungkin untuk pemolesannya ini harus agak sabar ya. Sekitaran 15 menit lah kita gosok sampai dia mengkilap seperti kaca ya warnanya. Jika sudah kinclong seperti ini kita gosok, berarti tinggal kita cuci nanti. Untuk karburatornya kita cuci dengan bensin. Dan untuk skepnya pun sama ya. Untuk skepnya pun kita gosok dengan menggunakan autosol ini, dengan menggunakan batu hijau, agar skepnya pun dia lebih halus. Untuk rumahnya kita gosok sampai dengan licin ya, agar nantinya dia gerakan ke skepnya pun, skep ke karburatornya pun dia menjadi licin dan tidak mudah baret. Mungkin untuk treatment ini bisa kita lakukan untuk pemolesannya, bisa kita lakukan sekitar 2 tahun sekali ya, ataupun 1 tahun sekali boleh kalau rajin. Jadi untuk pengerjaan yang seperti ini siapa yang lebih teliti dan siapa yang lebih sabar, dia menghasilkan pekerjaan yang lebih bagus ya, yang lebih rapih. Oke, jika dirasa ini sudah licin dan sudah rapi, berarti tinggal kita cuci dulu. Oke, jadi ini yang sudah dicuci. Pokoknya ini hasil akhirnya sampai licin ya, sampai kinclong. Kalau bisa sampai seperti ini, sampai bisa digunakan seperti kaca lah, seperti cermin seperti ini. Ini ada telunjuk yang berada seperti cermin seperti ini. Dan yang jelas jika permukaannya sudah licin, di sini kita pegang dan tidak ada sudut yang tajam dan yang kasar, ini akan lebih awet ya. Untuk gerakan skepnya pun tidak cepat macet.
dia lebih licin lah gerakannya. Oke, kita lihat. Jadi hasilnya kalau bisa sampai licin seperti ini jamin awet lebih dari 5 tahun. Kalau misalkan agak kusam lagi dalam jangka setahun, silahkan berarti tidak usah diamplas lagi, tinggal kita gosok dengan menggunakan batu hijau ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi untuk cara treatmentnya yaitu yang seperti tadi, dan jika treatmentnya dilakukan dengan baik dan rapi, saya jamin bahwa untuk karbu P28 nya itu dipastikan bisa awet lebih dari 5 tahun. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.